Bapak Ibu bisa mendapatkan diskon spesial akhir tahun, diskon terbaik se-Indonesia hingga puluhan juta, dan juga Bapak Ibu masih bisa nego sampai deal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang melas info-info seputar otomotif. Di samping kita ada Honda Brio Satya tipe SCVT. Namun yang sebelah kita ini berbeda dengan unit Brio Satya yang sebelum-sebelumnya kita bongkar. Karena yang tipe ini adalah tipe yang sudah mendapatkan improvement, opsional aksesoris, ada beberapa aksesoris tambahan yang sudah langsung bisa dipasang di Honda. Dimana kalau teman-teman memerlukan aksesoris seperti ini mau langsung terpasang, ini menambah sekitar 10 jutaan. Nah, kira-kira dengan penambahan harga sekitar 10 jutaan ini untuk pasang beberapa aksesoris yang ada, apakah memang ini cukup worth it untuk dimiliki? Nanti kita akan bongkar semuanya, dapatnya apa aja gitu ya dengan menambah 10 jutaan ini. Nah, buat teman-teman yang penasaran, ikuti terus videonya. Namun sebelum kita bongkar, buat teman-teman yang pengen tahu juga info promo-promo menarik dari Honda, gak ada salahnya kita simak dulu video yang satu ini. Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya Dian dari dealer Honda Megatama Pondok Pinang. Bagi Bapak Ibu yang ingin membeli mobil Hondanya, bisa hubungi Dian di nomor telepon 0813 1880 1419. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin langsung berkunjung ke showroom kami, bisa langsung datang ke dealer Honda Pondok Pinang, Jalan Ciputat Raya nomor 80, Pondok Pinang, Kebayoran Lama. Patokannya di samping Masjid Jami Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Selain melayani pembelian mobil Honda baru, kami juga menyediakan servis dan juga pembelian spare part. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin servis mobil Honda kesayangannya, bisa langsung datang ke sini atau hubungi Dian terlebih dahulu agar Dian bantu bookingkan jadwalnya. Sehingga pada saat tiba di bengkel kami, Bapak Ibu tidak perlu mengantri lagi. Nah, bagi Bapak Ibu yang ada rencana pembelian mobil Honda baru, Dian sudah siapkan promo-promo menarik. Untuk Bapak Ibu yang ingin membeli mobil Honda secara cash atau kredit, Bapak Ibu bisa mendapatkan diskon spesial akhir tahun, diskon terbaik se-Indonesia hingga puluhan juta, dan juga Bapak Ibu masih bisa nego sampai deal. Lalu yang kedua, kita juga ada promo DP ringan. Contohnya mobil yang ada di samping Dian, Honda Brio DP mulai dari 5 jutaan saja, HR-V DP mulai dari 20 jutaan, Stepwagon DP mulai dari 150 jutaan, WR-V DP mulai 10 jutaan, dan BR-V N7X DP mulai dari 10 jutaan saja. Lalu yang ketiga, kita juga ada promo angsuran ringan. Dengan angsuran mulai dari 3 jutaan saja, Bapak Ibu sudah bisa bawa pulang mobil Honda terbaru dari kami. Lalu yang keempat, kita juga ada promo bunga ringan. Bunga 0% untuk 1 tahun dan juga promo bunga-bunga ringan lainnya mulai dari 2 tahun sampai 8 tahun. Lalu yang kelima, kita juga ada promo kredit tanpa angsuran. Yang mana Bapak Ibu cukup bayar DP 50% di awal dan sisanya dibayarkan di tahun depan. Setelah Bapak Ibu pemakaian mobilnya selama 1 tahun. Lalu yang keenam, kita ada program tukar tambah. Bagi Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya ke mobil baru, cukup hubungi Dian saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu apapun mereknya akan mendapatkan penawaran harga terbaik dari kami. Lalu yang ketujuh, kita akan memberikan jasa servis gratis selama 50.000 km atau 4 tahun.
Bahkan untuk pembelian Honda BR-V N7X dan juga Brio SCVT, selain jasa servisnya yang gratis, Bapak Ibu juga mendapatkan oli dan spare part-nya gratis. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Setiap Bapak Ibu membeli mobil dengan Dian, Bapak Ibu akan mendapatkan voucher belanja atau e-money secara langsung tanpa diundi. Selain itu, setiap pembelian khusus di bulan November ini, kita juga ada program referral yang dimana Bapak Ibu jika merekomendasikan temennya untuk membeli mobil Honda, mendapatkan voucher servis senilai 5 juta. Dan juga teman yang direkomendasikannya juga mendapatkan voucher servis 5 juta. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin test drive, bisa langsung hubungi Dian, nanti Dian siapkan unit test drive-nya. Dan apabila Bapak Ibu tidak ada waktu untuk datang ke showroom kami, Bapak Ibu cukup kirimkan alamatnya saja, nanti Dian bawakan unit test drive-nya ke rumah atau ke kantor Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang ingin cari mobil Honda, jangan lupa hubungi Dian ya. Ingat Honda, ingat Dian. Ya, tadi kita sudah simak info promo menarik dari Kak Dian dari Honda Megatama Pondok Pinang. Jadi teman-teman yang butuh info seputar pembelian mobil Honda nanti bisa langsung konsultasi ke Kak Dian. Nomornya ada di deskripsi dan di bawahnya kita juga lampirkan harga lengkap termasuk harga Brio dan para kompetitornya juga. Oke, kita langsung bongkar ya Honda Brio Satya SCVT yang mendapatkan improvement aksesoris opsional ya. Kita lihat dari depannya ini tidak ada tambahan apapun ya, jadi memang sama dengan basicnya yang SCVT, dimana untuk desain grillnya dia berbentuk honeycomb di finishing warna hitam doff, kemudian ada ornamen warna chrome di bagian atasnya yang seolah-olah kin look atau menyambung ke dalam mata lampunya, dan di tengahnya dilengkapi dengan emblem atau logo Honda berwarna chrome. Untuk lampunya dia ada lampu DRL ya yang membentuk alis di bagian atas ini sudah LED. Dan bisa bergantian dengan lampu senjanya juga. Tapi untuk lampu utamanya, ngomongin Brio Satya CVT, dia memang masih pakai halogen ya. Jadi masih warna kuning, begitu pula dengan lampu sennya juga masih halogen juga. Dan untuk yang tipe E pun, dia tidak ada fog lamp di bagian bawah alias kosong ya. Dan di bagian tengahnya atau underguardnya di finishing warna hitam doff dengan kisi-kisi ruang terbuka yang di finishing warna hitam doff. Dan secara keseluruhan tampilan depannya ini memang tidak ada penambahan apapun ya, alias memang sama dengan model standarnya. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya ya. Untuk mesin ini tidak ada penambahan apapun atau standarnya, yaitu dibekali dengan mesin bensin 1200 cc 4 silinder SOHC dengan teknologi iVTEC. Di mana dengan mesin ini Honda Brio Satya SCVT ini dia memiliki tenaga 90 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal di 110 Nm pada 4800 rpm. Jadi secara tenaga dibandingkan para kompetitornya memang sedikit di atasnya. Dan kita lihat di sini pada kap mesinnya juga mendapatkan peredam ya, walaupun hanya setengah aja. Sekarang kita bongkar eksterior sampingnya ya. Dari kaki-kakinya ini juga masih standar alias basic, yaitu dilengkapi dengan velg R14 warnanya two tone polish, kelihatan sporty juga dengan profil ban di 175/65. Rem depannya sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS dan EBD juga ya untuk keamanan pengeremannya. Lalu ada lampu sen samping di bagian atas rodanya ini ya, jadi masih halogen di kanan kirinya. Untuk spionnya ini masih standar, housing atau covernya di finishing warna body, pengaturan kacanya juga sudah elektrik. Tapi memang belum bisa dilipat buka otomatis ya. Dan untuk opsionalnya atau improvementnya itu ada di bagian atas ini ya, dimana di atas kacanya sudah mendapatkan talang air untuk yang khusus tipe opsional improvement ini. Kemudian di sini juga handle pintunya masih sama model tarik, dan ngomongin Brio memang belum smart entry karena kuncinya masih kunci colok standar. Begitu pula dengan handle pintu belakangnya juga model tarik warna body, dan untuk roda belakangnya pun dia masih standar tanpa ornamen, yaitu velg racing R14 dengan pengereman yang masih tromol. Dan secara keseluruhan kita lihat dari samping ini perbedaannya ada penambahan di bagian talang air untuk kaca sampingnya. Sekarang kita bongkar eksterior belakangnya ya. Ini adalah bagian yang paling banyak mendapatkan improvement opsionalnya. Salah satunya di atas antenanya juga sudah di-upgrade jadi model Siri View atau Sharkfin antena. Kemudian ada roof spoiler juga. Ini menambah kesan sporty tentunya. Bahkan dia jadi sama kayak yang ada di tipe RS gitu ya. Bahkan dilengkapi dengan high mount stop lamp juga untuk spoilernya. Jadi lampunya juga nyala di bagian tengah ini. Untuk kacanya masih standar, belum kaca yang anti-bun. Ada wiper belakang.
Kemudian di bagian tengah ada logo LCGC-nya ya, untuk logo Honda Brio Satya itu seperti ini. Kemudian di kanannya ada emblem Brio Satya berwarna krom, di kirinya ada emblem Honda Prospect Motor berwarna krom juga ya. Dan untuk lampu belakangnya ini tidak ada penambahan, jadi masih sama, desainnya cukup elegan, tapi untuk lampu malam, lampu rem, lampu sen, kemudian lampu mundurnya semuanya masih halogen semuanya. Kemudian ada dua parkir sensor di bagian bempernya ini standar bawaannya ya, jadi sudah mendapatkan parkir sensor, tapi penambahan opsionalnya dia mendapatkan kamera belakang nih ya, yang sebelumnya nggak ada. Sekarang sudah ditambahin juga untuk improvement penambahan aksesoris ini. Dan yang menarik, di bumper bawahnya ini juga mendapatkan underguard atau body kit ya, warna hitam doff dengan tampilan yang lebih sporty juga, lengkap dengan muffler ya, jadi kelihatan menonjol untuk knalpotnya juga. Ini salah satu yang membuat dia jadi kelihatan lebih sporty juga. Dan secara keseluruhan tampilannya ini memang tampak kayak Brio RS ya, walaupun ini adalah Satya tipe E, hanya nambah sekitar 10 jutaan, tapi terlihat lebih sporty dan kelihatan lebih kece dibandingkan yang standarnya. Untuk kuncinya, ngomongin Brio Satya E-CVT memang masih standar ya, kunci colok seperti ini, tapi sudah mendapatkan remote ya. Jadi kalau teman-teman mau buka, mau kunci, selalu dari remote. Saat dikunci, dia nyala lampu sen samping, tapi spionnya nggak terlipat otomatis, karena memang spionnya belum bisa lipat buka otomatis, belum auto folding juga gitu ya. Dan saat kita unlock juga sama gitu ya. Jadi hanya nyala lampu sen aja. Oke, kita langsung bongkar interior dalamnya. Untuk door rim depan dari Honda Brio Satya E-CVT yang improvement opsional ini, dia standar juga ya, tidak ada penambahan apapun di bagian door trim. Jadi dari atas sampai bawah dia masih warna hitam full dengan bahan plastik. Termasuk handle pintunya pun masih warna dasar hitam juga. Armrestnya juga masih bahan plastik warna hitam. Ada laci kecil, ada tombol power window, auto up down-nya di bagian driver aja. Kemudian ada tombol central lock dan pengaturan spionnya ya, untuk mengatur kacanya aja karena belum bisa dilipat buka otomatis. Dan di bawah dia ada speaker untuk pintu kanan kiri, ada satu cup holder dan door pocket yang lumayan panjang. Kita masuk ke dalam. Di dalam nuansa dashboardnya ini tidak ada perubahan juga, kecuali penambahannya untuk head unitnya sudah kelihatan lebih besar gitu ya. Kemudian di bagian kanan sisi AC-nya standar, ada list warna satis chrome atau dark silver ya. Di bagian bawahnya ada laci kecil di sini. Kemudian di paling bawah tentunya ada pedal gas dan pedal rem saja ya, karena yang kita bongkar adalah yang tipe CVT atau Matic-nya. Untuk bahan joknya ini juga masih standar, tidak ada penambahan, jadi masih bahan fabric full warna hitam dengan motif garis-garis warna putih. Kemudian untuk sandaran kepalanya juga masih menyambung. Lalu untuk pengaturan sandarannya di sini masih manual ya, modelnya tarik seperti ini. Tidak ada pengaturan ketinggian jok untuk yang tipe Satya E ini ya, jadi joknya fix, nggak bisa naik turun. Dan untuk maju mundurnya juga masih sama ya, manual juga. Untuk di bagian setir dia masih standar ya, modelnya 3 spoke, belum dilapis kulit, ada aksen-aksen warna chrome-nya di kanan kiri, termasuk di bagian tengah ada logo Honda berwarna chrome, dan sudah dilengkapi dengan airbag untuk di bagian pengemudi. Lalu di kiri dia menariknya ada pengaturan untuk kontrol audionya, auto audio steering switch-nya gitu ya. Dan untuk setirnya ini dia masih bisa diatur, tapi hanya naik turun aja ya, jadi belum bisa maju mundur, jadi baru tilt, belum teleskopik. Di belakang setir sebelah kanannya standar ada saklar-saklar untuk lampu-lampunya tanpa saklar fog lamp, belum ada pilihan auto juga. Dan di kirinya ada saklar-saklar untuk menekan wiper depan dan belakangnya yang sudah intermittent. Untuk hidupkan mesinnya, kuncinya sekali lagi masih colok kayak gini ya, jadi teman-teman sambil injak rem, colok ya di sebelah kanan untuk lubangnya. Kita hidupkan. Nah, saat kita hidupkan, kita lihat tampilan speedometernya juga belum ada perubahan, masih standar ya, masih analog semuanya, baik untuk RPM, kilometernya yang di tengah besar banget, indikator lain seperti BBM dan lain-lain juga model jarum gitu ya. Jadi memang masih standar, belum pakai layar digital atau TFT. Di tengah untuk improvement opsionalnya kelihatan ya, jadi audionya lebih besar, yaitu 9 in, kalau standarnya dia hanya sekitar 7 inan gitu ya. Dan fitur-fiturnya juga tentunya lebih lengkap gitu ya, seperti ada Google Maps secara online langsung begitu ya. Kemudian untuk radio, kemudian untuk nyetel USB gitu ya. Kalau digeser juga fiturnya banyak banget ya, mulai dari Android Auto, kemudian juga ada Maps tadi ya, kemudian ada Netflix, kemudian di sini juga teman-teman ada Spotify, ada YouTube, ada Waze juga gitu ya. Jadi lengkap sudah ditaruh di sini semuanya.
termasuk sudah ada Android Auto dan Apple CarPlay-nya juga. Dan kalau misalkan teman-teman merubah ke mundur, karena sudah ada opsional untuk kamera belakang, dia juga ada kameranya gitu ya. Lalu di atasnya ini standar, kisi AC-nya ada 2, lengkap dengan list warna satis chrome di bawahnya. Kemudian pengaturan AC-nya sudah digital, ini sudah bawaan ya, jadi sudah tombol-tombol seperti ini. Jadi memang modern ya, ngomongin Brio Satya E ini. Di kanannya untuk suhu, di kirinya untuk kipasnya, dan menariknya arah semburannya pun bisa diatur, arah badan atau badan ke kaki bisa dibagi gitu ya. Jadi tidak hanya satu arah aja, ada pilihan makskulnya juga. Dan di paling bawah di sini juga ada tempat penyimpanan terbuka kecil. Di bagian kiri di sini ada laci penyimpanan ya. Ini cukup besar, tertutup seperti ini, ada aparnya juga di dalam, dan setelah diganti head unit audio, dia ada 2 colokan USB lagi gitu ya. Ini bisa untuk ngecas, dan ini ya connecting untuk Android Auto Apple CarPlay-nya coloknya dari sini juga gitu ya. Kemudian ada motif-motif karbon di bagian atasnya, lengkap dengan list warna satis chrome atau warna dark silver. Kemudian di bagian atasnya juga ada airbag untuk di bagian pengemudi. Jadi sudah dilengkapi dengan dual airbag. Di bawahnya lagi dia ada colokan ya, model power outlet, kemudian ada tempat penyimpanan terbuka, dan ada 2 cup holder standar. Dan untuk transmisinya dia desainnya seperti ini, CVT ya. Untuk transmisinya pilihannya ada parkir, mundur, netral, drive, kemudian ada second dan low gitu ya. Jadi bisa dirubah-rubah sampai gigi low ketika teman-teman mungkin ditanjakan gitu ya. Jadi gigi bawahnya atau gigi satunya. Untuk rem tangannya standar model tarik dengan tombol warna hitam full juga. Kemudian di bawah ini dia tidak ada konsol box, tapi ada tempat penyimpanan terbuka kecil ya di belakang ini. Di atas spion dalamnya standar ya. Kemudian ada sun visor kanan kiri juga standar, tapi menariknya sudah dilengkapi dengan kaca, ada 2 kanan kiri walaupun kacanya standar nggak bisa buka tutup gitu ya. Dan di kirinya dia juga ada pegangan tangan untuk penumpang depannya yang fix. Untuk seatbeltnya masih sama ya, 3 titik penguncian, sudah pro tensioner dan force limiter juga untuk keamanannya. Untuk headrestnya juga masih tidak ada perubahan, jadi masih model menyambung atau model pocong gitu ya. Jadi belum adjustable, belum bisa diatur ketinggian dari headrestnya ini. Sekarang kita bongkar interior di baris keduanya. Untuk door trim di baris keduanya, dia juga tidak ada penambahan apapun, jadi masih standar, warna hitam dari atas sampai bawah dengan bahan full hard plastik, termasuk bagian armrestnya. Ada laci kecil di sini, ada tombol power window, kemudian ada handle pintu juga dilapis warna standar juga ya, warna hitam full, jadi tidak ada warna chrome-chrome-nya. Dan di bawah masih mendapatkan speaker juga, lalu ada tempat penyimpanan kecil untuk cup holder. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita berada di interior baris kedua dari Brio Satya E CVT Improvement ya. Secara ruang cabin juga tentunya sama, tidak ada perbedaan gitu ya. Jadi di sini di bagian lutut masih cukup oke dengan jok depan yang sudah kita mundurin. Di bagian headroomnya juga lumayan, walaupun nggak tinggi banget, tapi hampir 10 jari ya dari tinggi saya 167-an. Kemudian ada pegangan tangan fix ya di bagian kanan kiri. Kemudian di tengah juga ada lampu cabinnya masih warna kuning ya. Jadi lampu cabin hanya 1 di tengah aja, di depan nggak ada tadi ya. Kemudian seatbeltnya dia 3 titik hanya di kanan kiri, tapi di bagian tengahnya dia 2 titik ya. Lalu untuk headrestnya menariknya kalau Brio sudah ada 3 gitu ya, jadi sudah adjustable semuanya. Jadi kalau diisi bertiga gitu ya, semuanya dapat headrest. Tapi kekurangannya memang tidak ada isofix. Kemudian di depan dia tidak ada kantong di kanan, kantongnya hanya sebelah kiri aja gitu ya. Tidak ada blower AC lagi dan tidak ada colokan-colokan di bagian baris keduanya. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya. Untuk membuka bagasi tentunya masih manual. Dan ngomongin bagasi Brio memang cukup besar ya. Dan bahkan dia cukup dalam, cukup tinggi karena dia agak menjorok ke bawah gitu ya. Dan teman-teman juga masih bisa lipat jok baris keduanya kalau diperlukan. Lipatannya ke depan, dia tidak rata dengan lantai ya. Karena memang nggak bisa di-adjust untuk lantai bagasinya ini. Jadi memang fix seperti ini, jadi nggak rata. Dan kalau kita buka untuk karpet bawahnya, ini dia menariknya masih mendapatkan ban cadangan gitu ya, walaupun velg standar. Setidaknya kalau kita lagi butuh urgent, lagi ban bocor jauh dari bengkel, teman-teman bisa pakai sementara gitu ya. Jadi lebih aman lah dibandingkan mobil-mobil zaman sekarang yang kebanyakan sudah nggak mendapatkan ban cadangannya. Oke, kita tutup. Nah,
Tadi kita sudah membongkar spek dan fitur lengkap dari Honda Brio Satya SCVT yang sudah mendapatkan improvement aksesoris opsional ya, yaitu ada shark fin antena, ada talang air, kemudian ada kamera belakang, ada roof spoiler, jadi kelihatan sporty kayak yang tipe RS-nya juga. Kemudian juga mendapatkan tambahan underguard bumper yang menambah kesan sporty, dan head unit audionya sudah 9 in. Jadi dengan hanya menambah sekitar 10 jutaan, artinya ini masih lebih murah sekitar 40 jutaan dibandingkan Brio tipe RS-nya. Jadi kalau gue bilang ini adalah salah satu alternatif daripada teman-teman beli yang RS gitu ya, yang selisih harganya 50 jutaan. Ini lebih hemat 40 jutaan jadinya dengan penambahan aksesoris 10 jutaan ini, tapi sudah memiliki tampilan yang kece, yang kelihatan lebih sporty dan hampir menyamai dengan yang tipe RS-nya. Apakah teman-teman setuju dengan pendapat ini? Apakah ini memang lebih worth it untuk dimiliki dibandingkan yang tipe RS-nya? Nanti teman-teman boleh komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Honda Brio Satya SCVT yang sudah optional improvement ini, teman-teman bisa nanti hubungin Kak Dian, nomornya ada di bawah, bisa langsung dijapri. Teman-teman kalau pengen tanya-tanya dulu juga bisa. Barangkali pengen nanya hitungan kreditnya seperti apa. Kalau teman-teman misalkan pengen lihat unitnya dulu gitu ya, bisa janjian langsung ke Kak Dian, hubungi langsung di nomor yang ada di bawah. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan bermasukan di kolom komentar. Saya Dipras, pamit undur diri. Sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.